Ibadah sholat Idul Fitri 1442 Hijriah secara berjamaah tahun ini boleh digelar kembali. Namun, hanya pada daerah dengan resiko penularan COVID-19 rendah atau zona kuning dan daerah bebas COVID-19 atau zona hijau. Hal tersebut diatur oleh Kementerian Agama melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan sholat Idul Fitri tahun 1442 Hijriah di saat pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri pada tahun 2021 Masehi atau 1442 Hijriah, ada ketentuan yang harus diperhatikan karena pelaksanaannya masih berada di tengah pandemi. Yang pertama soal takbir. Bagi para peserta yang melaksanakan takbir di dalam musola ataupun masjid, hanya diperbolehkan sebanyak 10% dari kapasitas masjid ataupun musola tersebut. Kemudian untuk takbir yang dilakukan secara keliling, tidak boleh sama sekali dilakukan karena berpotensi dapat menimbulkan kerumunan. Selanjutnya untuk penyelenggaraan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Sholat Idul Fitri secara berjamaah dapat dilakukan pada masjid yang berada di dalam zona hijau ataupun zona kuning. Artinya masjid yang berada di dalam zona merah ataupun zona oranye sama sekali tidak boleh melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Dengan catatan pihak penyelenggara harus berkoordinasi dengan gugus COVID-19 setempat untuk memastikan apakah masjid dan juga sekitarnya tersebut benar berada di dalam zona hijau ataupun zona kuning sehingga aman untuk melakukan atau melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selanjutnya jumlah jamaah yang hadir hanya 50% maksimal dari kapasitas masjid, musola ataupun lapangan yang akan diselenggarakan kegiatan sholat Idul Fitri tersebut. Kemudian ada kategori jamaah yang dilarang untuk hadir, diantaranya adalah jamaah lansia, jamaah yang sedang sakit, dan juga jamaah yang baru saja datang dari perjalanan jauh, dihimbau untuk tetap melakukan kegiatan sholat Idul Fitri di rumah saja. Dan yang perlu diingat adalah durasi khutbah, maksimal adalah 20 menit saja. Kemudian setelah kegiatan selesai dilakukan, maka jamaah diharapkan untuk segera pulang ke rumah, tidak perlu berinteraksi, khususnya berjabat tangan. Jamaah diharapkan mengurangi potensi kerumunan dengan mengambil air wudhu dari rumah serta membawa alat sholat sendiri. Selain itu, masyarakat diminta membentuk satgas di level masjid atau musola untuk memastikan tegaknya protokol kesehatan saat ibadah. Putih Fanfudi, Imam Muhairib, Jakarta.